Sehingga di syuhada Uhud ini sebentar lagi kita manggil salam pertama kepada pamannya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Yang kedua yaitu kepada Mus'ab bin Umair. Ketiga ke semuanya syuhada Uhud. Mematuhi peraturan yang ada di, misalnya kalau di kampung kita wajib kita mengikuti peraturan yang sudah ada dari kepala desa dan lain sebagainya, itu termasuk sebagian dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita ini memang wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jadi oleh Rasulullah di waktu itu diperintahkan, karena kalian semua nanti yang 50 ini jangan sampai ada yang turun dari bukit ini. Ternyata turun, karena turun ya hanya kocar kacir dan orang Islam terbunuh sekitar 70 umat Islam yang gugur di peperangan Uhud ini. Padahal di peperangan Uhud ini memang lebih banyak orang Islam, orang-orang kafir dibandingkan orang Islam. Jadi 300 melawan 7.000. Jadi bukan kalah sebenarnya. Kalau di masa dulu peperangan itu kalau bendera itu belum jatuh ke tanah, itu belum kalah, tapi disebut dengan kocar kacir, ya. Kocar kacir di waktu itu karena tidak mematuhi peraturan dari Rasulullah SAW. Termasuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pemegang bendera yang gugur di peperangan Uhud. Bendera itu tidak sampai jatuh ke tanah. Jadi Mus'ab bin Umair di waktu meninggal dipegang dengan kakinya, artinya tetap bendera itu tidak jatuh ke tanah. Mus'ab bin Umair dan juga sekitar 70 yang semuanya 70 pasukan yang gugur di peperangan Uhud ini, dan yang 70 pasukan perang umat Islam yang gugur di peperangan Uhud ini dimakamkan di perkuburan syuhada Uhud. Dengan harapan kita datang ke Jabal Uhud ini dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sini kita dikumpulkan dengan para syuhada, para nabi, para aulia di tempat yang menyenangkan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah setelah melakukan peperangan beberapa hari kemudian, Rasulullah datang ke Jabal Uhud ini. Inilah yang disebut dengan Jabal Uhud di sebelah kanan kita, mulai dari belakang tadi sampai depan kita ini. Rasulullah akhirnya bersabda, Rasulullah bersabda, "Inna Uhudan yuhibbuna wa nuhibbuhu." Sesungguhnya Jabal Uhud ini mencintaiku dan aku juga mencintainya. Jadi Rasulullah ini mencintai Uhud atau Jabal Uhud ini mencintai Rasulullah, juga Rasulullah mencintainya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala Jabal Uhud ini akan ditakdirkan menjadi hiasan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Dengan harapan kita bisa jumpa lagi dalam surga dengan Jabal Uhud ini. Kita datang pagi ini berziarah ke Jabal Uhud dan berziarah kepada syuhada Uhud. Dan yang disebut dengan Jabal Rima sebelah kiri kita ini, yang banyak orang naik di sebelah kiri, itu yang disebut dengan pasukan pemanah. Disebut dengan Jabal Rima, maksudnya bukit pasukan pemanah. Dan umat Islam di waktu perangan berada di arah timur, sedangkan orang kafir itu berada di arah barat. Ketepatan kejadiannya di pagi hari bertepatan dengan terbitnya matahari. Dan ini di sebelah kiri kita ada masjid ini yang dikenal dengan Masjid Syuhada Uhud, dan perumahan perkampungan di sebelah kanan kita ini dikenalnya dengan perumahan Jabal Uhud. Dan di sebelah kanan di dalam itu mungkin sekitar 1 km di sini ada gua yang dikenalnya dengan Gua Uhud. Jadi di Gua Uhud itulah Rasulullah pernah bersembunyi, beristirahat di situ. Dan sampai sekarang Gua Uhud itu kalau kita masuk wangi di dalamnya. Namun sekarang para penziarah tidak boleh masuk karena di sana pernah orang banyak naik jatuh, meninggal. Jadi agak tinggi sedikit sehingga sampai sekarang tidak dibolehkan oleh publik. Dan Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan turun, dan kita sebelum panggil salam mungkin bisa bersama menghidupkan kenangan, dan setelah itu panggil salam kepada syuhada Uhud yang ada di sebelah kanan. Sudah 4 tahun ini diarahkan ke sebelah itu tadi, di atas itu tadi, melalui 2 terowongan. Itu kalau sebelum 4 tahun itu belum selesai dulu. Sehingga sekarang tambah jauh lagi. Jadi kalau orang yang sepuh-sepuh untuk melontar jamarat itu
biasanya diwakilkan untuk melakukan jamarat melontar jumrah karena sangat jauh sekali. Dan coba kita lihat di depan kita ini yang disebut dengan muaisim. Biasanya para jemaah haji Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura itu biasanya ditempatkannya di sebelah dalam kita ini, sehingga harus melalui terowongan itu tadi. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini yang bukan yang reguler biasanya ya. Jadi itu di bawah, ada yang di atas. Namun kalau sekarang sepi sekali, tidak ada orang. Mungkin yang banyak di sini hewan anjing ada banyak. Tapi kalau musim haji tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah di kawasan ini tadi sangat ramai sekali karena para jemaah haji selama 3 hari atau 4 hari berada di kawasan Mina ini. Kalau malam yaitu bermalam, mabit itu namanya nginap. Berarti kalau siangnya melontar. Itu kalau tempat-tempat haji dari Padang Arafah, Muzdalifah, Mina itu tadi, itu tempat-tempat haji. Nah, kita sudah alhamdulillah sudah melawat atau berziarah ke tempat-tempat haji itu tadi. Semoga dengan kita berziarah ke tempat-tempat haji itu tadi dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita khususnya yang belum haji mudah-mudahan diundang oleh Allah datang hajilah haji, dan yang sudah haji semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil lagi untuk melakukan ibadah haji di masa-masa akan datang, dan semoga anak cucu kita ditakdirkan oleh Allah